Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini, Obrol MSTP, kehadiran atau kedatangan kawan saya, saudara saya, teman saya, yaitu Bung Herman Adiakusuma. Yang kita tahu beliau selaku akademisi dan juga selaku pemerhati politik di Indonesia. Dan di mana kita ketahui Indonesia pada tahun 2024 ini sedang menjelang momentum 5 tahunan sekali, yaitu pemilihan umum. Dan unik di 2024 ini, itu 1 tahun ada pilpres, ada pileg, dan pilgub di berbagai daerah Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasannya di Indonesia ini penduduknya terpadat keempat di dunia. Dan juga memang berbagai macam suku ras yang ada di Indonesia. Nah, kawan-kawan Obrol MSTP yang kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang politik, di mana politik ini kita ngobrol renyah, santai, enjoy, yang dimana mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menyimak, juga bisa mengerti, memahami tentang politik pemilu di Indonesia. Karena kita ketahui di Indonesia ini masif terkait informasi-informasi yang dimana informasi tersebut berbagai macam didapatkan dari salah satunya media online, terus juga dari sosmed, yang dimana kita ketahui banyak juga penggiringan-penggiringan opini juga didapatkan dari media-media. Dan kadangkala kita agak sulit untuk membedakan yang benar mana, yang hoax yang mana. Kayak gitu. Nah, untuk kali ini mungkin kita akan memperkenalkan saudara Herman, atau kita panggil lebih dekat yaitu Bung Herman kali ya. Yang Herman bukan Herman ya. Kalau Haji saya. Oh, Haji kecil masih. Ya, mungkin Bung Herman tadi habis hujan deras, alhamdulillah kesempatan kali ini masih mau menyempatkan waktu untuk ngobrol santai dengan kita di Obrol Masyarakat Televisi, yang dimana Bung Herman ini tadi saya sudah katakan selaku akademisi, yaitu sebagai dosen di salah satu kampus yang ada di Jabodetabek, dan juga memang selaku pemerhati politik, dan sudah tidak asing lagi kalau di dunia organisasi mahasiswa, beliau ini sudah hatam lah ya, dari A sampai Z, atau ada A sampai ZZZ. Ya, Bung Herman, gimana nih mengulas politik? Atau kita perkenalan dulu? Perkenalin gimana, Mas? Kira-kira Bung Herman ini sekarang fokusnya di mana aja sih? Sebenarnya kalau fokus lebih ke ngajar sih sekarang. Oh, ngajar ya? Iya, Bang. Ngajar. Ngajar apa sekarang? Kewarganegaraan, gitu-gitulah. Oh, subhanallah, berarti pas terkait tentang kewarganegaraan, bicara tentang bela negara ataupun tentang negarawan, beliau mengerti dan memahami. Ya, mudah-mudahan ulasan pada malam hari ini tidak menjenuhkan dan tidak membuat kawan-kawan boring. Nah, karena Bung Herman ini memang selaku akademisi, kira-kira melihat momentum 5 tahunan ini seperti apa? Apakah memang tepat dengan adanya sekarang dalam 1 tahun ini diadakan pemilu, atau tidak tepat? Sebenarnya kalau tepat nggak tepat itu kan memang keharusan. Iya. Iya kan, Bang? Keharusan karena kan udah 5 tahun ya, kecuali Jokowi mau nambah lagi kan. Oh, jadi 3 periode berarti? Oh iya, sama kayak ketua yang kemarin tuh Kodari ya. Oh iya. Iya, pemerhati politik katanya. Yang salah satu yang menggaungkan terkait dengan 3 periodenya Jokowi.
Nah, Ya kan? Kalau sekarang kan dia menggaungkannya satu putarannya Prabowo. oh satu putarannya Prabowo. Dia ketua tim satu putarannya Prabowo. Oh, jadi ketua tim presiden sekarang. Ya enggak. Berlandaskan di Undang-Undang 2017 itu Iya. ya, Bung Herman ya. Iya, ini kan itu katanya kan presiden boleh berkampanye. Oh, boleh berkampanye. Gitu. Iya, nggak apa-apa kan presiden, ya kan? Yang punya negara kan, Iya. ya rakyat mah kan nama juga rakyat. Kira-kira demokrasi di Indonesia ini semakin baik, semakin mundur atau gimana kalau menurut Bung Herman? Dari beberapa ini sih Bang, kalau berbicara demokrasi di Indonesia yang sekarang 2024 lebih parah sih. Lebih parah ya. Karena, Bisa diceritakan dari perjalanan kita persempit dari reformasi lah. Oke, kalau berbicara dari reformasi jauh ya Mas ya. Kalau berbicara reformasi itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya sebenarnya. Iya. Kalau berbicara sisi positifnya, kita punya capres dan cawapres yang non kader partai. Oke. Ya kan, kita yang seperti kita tahu kan kayak si siapa tuh Anies gitu ya. Mhm. Anies itu kan kader non partai. Mhm. Ya kan, dia tidak jadi kader manapun walaupun dia diusung oleh Nasdem dan PKB dan apa tuh PKS ya, Iya. Partai Keadilan Sejahtera dan beberapa partai lainnya seperti Partai Umat gitu. Terus juga ada Mahfud MD, dia juga kader non partai kan Iya. dari 03 kan gitu. Sebenarnya kalau dari sisi positif seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Pilpres Indonesia yang memang dia kader non partai. Dua orang ini kader non partai. Tetapi dari segi pelaksanaannya banyak orang mengatakan bahwa ini adalah hal yang paling buruk. Paling buruk ya. Paling buruk dari Kan kalau kita lihat dari 98 itu adanya pemilihan secara langsung ada di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. di 2004. 2004 itu pemilihan secara langsung yang dilakukan secara demokrasi. Dan ada lagi 2009. Nah, itu 2004-2009 menurut Bung Herman gimana demokrasi di Indonesia yang dimana kita ketahui pemilihan secara langsung oleh demokrasi di Indonesia. Sebenarnya kalau ngomongin 2004-2009 sebenarnya udah oke, demokrasinya berjalan gitu ya. Begitu juga di 2014. Ya. Kenapa? Itu membedakan antara 2014 dengan 2024 berarti 10 tahun yang lalu. Ya. Ya kan? Seperti yang kita tahu bahwa SBY ini kan incumbent. Ya kan 2 periode, tetapi dia nggak ikut cawe-cawe. Ya kan, beda sama yang presiden sekarang kan. Iya. Ya kan, kebanyakan cawe-cawe, ya kan. Gitu. Karena ya gimana ya, namanya anak lagi bertarung kan, mau nggak mau bapak harus ikutan. Nah, dari 2004, 2009, terus ada juga kan di 2014. Nah, ini kan warga sipil yang pertama kali dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia dengan sistem pemilihan umum. Betul, sepakat. Nah, itu 2014, 2019. Menurut Bung Herman, demokrasi seperti apa di Setelah warga sipil jadi presiden? ketika warga sipil terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia? Sebenarnya kalau kita berbicara untuk pertama kalinya warga sipil terpilih jadi presiden ya, sebenarnya nggak menjadi sesuatu yang wah. Karena kan kita baru demokrasi, baru pemilihan secara langsung 2004 kan. Ya kan, dan itu langsung SBY yang menang kan, dari unsur militer kan. Kayak gitu. Sedangkan di 98 dari tahun 69 ke 32 tahun 98 itu kan memang diktator kan. Soeharto itu kan dia tanpa pemilihan kan. Udah lanjut aja terabas gitu ya. Sedangkan kalau kita berbicara masalah sipil yang menang jadi presiden, ya kan, ya wajar-wajar aja gitu. Tapi demokrasinya gimana menurut Bung Herman? Demokrasi ketika pemilihan atau setelah pasca pemilihan? Pas pemilihan udah oke. Cuman memang di 2014 ini banyak politik identitas. Kalau kita berbicara politik identitas dikatakan di zaman Pilkada DKI, itu kan puncaknya Pilkada DKI ya. Kalau berbicara politik identitas antara Islam dan non-Islam lah, bahasanya seperti itu. Cuman kalau kita tarik mundur lagi, di 2014 itu udah mulai gejolak antara politik identitas, ya kan, ada tuduhan PKI, anak PKI dan segala macam, terus unsur-unsur Islam itu bermain dan segala macam tuh di 2014, karena keduanya saling memanfaatkan momentum. Prabowo di 2014 maupun Jokowi di 2014 itu ya sama-sama menggunakan momentum itu.
ya kan, orang-orang yang tidak pro dengan kelompok-kelompok Islam garis kanan, ya kan, sebelah kanan nih, gitu kan. Kalau sebelah kiri kan ada nih, ya kan. Kalau sebelah kanan kan beda lagi. Biasanya selalu didefinisikan kanan itu Islam, kiri itu sosialis. Ya, karena kita tahu kan di Indonesia ini ada beberapa partai yang memiliki spesifikasi nasionalis, partai religius, terus juga ada partai identitas seperti itu. Nah, berarti ini mempengaruhi dari dinamika pemilihan umum yang ada di Indonesia ya? Mempengaruhi itu. Karena memang politik identitas di 2014 itu cukup menguras ya. Ya kan, menguras 2014 sampai di tahap 2019 terakhir itu kan. Nah, di 2024 ini sebenarnya harusnya udah nggak ada lagi singgungan. Kita tidak bersinggungan lagi antar kelompok nih. Tidak ada lagi konflik horizontal antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Ya kan? Tapi sekarang kita bersinggungannya sama kekuasaan. Ya kan? Di 2024 ini. Berarti ada kemajuan dong kalau berbicara terkait tadi yang Bung Herman katakan tentang politik identitas. Sekarang berbicara tentang politik elit. Betul. Ya kan? Berarti politik identitas ini sudah tidak digunakan. Ya. Berarti hanya politik elit. Berarti ada kemajuan dong sebenarnya di demokrasi di Indonesia. Walaupun tanda kutip ada beberapa yang tercederai, misalkan kita ketahui satu, MK mengetuk palu terkait usia. Yang kedua, juga ternyata salah satu anak dari Presiden Republik Indonesia ini dijadikan calon wakil presiden. Yang dimana kita ketahui baru 1 atau 2 tahun beliau menjabat, langsung dijadikan cawapres. Ya kan? Yang selanjutnya terkait mengenai masalah Undang-Undang 2017 yang dimana katanya presiden ataupun kabinetnya boleh kampanye. Kayak gitu. Itu kan beda di 2019 kan? Ya, beda. Ya, beda. Karena 2019 kan Bapak Jokowi Dodo itu kan masih incumbent. Dia masih bisa nyalon di periode kedua kan? Ya, kalau berbicara yang tadi sempat di-mention sama Abang bahwa itu apa namanya tadi yang anaknya nyapres, ya kan, nyawapres, dan karena paman ya kan, paman Yusman ya kan, gara-gara ketok palu, gara-gara keluarga gitu kan, mahkamah keluarga gitu. Itu sebenarnya memang sesuatu yang ugal-ugalan, ya kan, sesuatu yang ugal-ugalan. Karena ini seringkali selalu diidentikan atau disamakan dengan politik di Filipina. Seperti apa? Politik di Filipina juga sama. Sekarang kan anaknya Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos itu terpilih sebagai presiden, ya kan, sebagai presiden. Jadi kalau di Filipina itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan berpasangan kan, antara capres dan cawapres. Kalau di Filipina itu capres maju sendiri, cawapres maju sendiri. Nah, kebetulan Bongbong Marcos ini adalah anak dari Ferdinand Marcos yang merupakan diktator. Jadi disamakan dengan Prabowo yang merupakan cendana, garis cendana. Nah, sedangkan anaknya, wakilnya itu Duterte, anaknya Duterte, itu jadi cawapres. Nah, mereka menggabungkan diri. Fusion lah, kalau kata anak-anak anime ya, anak-anak wibu itu fusion ya kan. Jadi nyatuin, ya itu selalu diidentikan dengan Bapak Prabowo sama si Mas yang banyak etika itu, ya kan, siapa? Mas yang punya banyak etika? GRR. Siapa tuh? Gibran Raka Buming. Oh iya, benar. Gibran Raka Buming ya kan, tapi tidak membuming ya. Gitu. Nah, itu tuh selalu diidentikan dengan antara Prabowo Gibran gitu, pasangan 02. Nah, inilah yang sangat memprihatinkan gitu. Kalau ngelihat 2024 ini kita tidak ada konflik horizontal, ya kan, tapi sekarang kita konfliknya langsung dengan kekuasaan. Itu lebih mengerikan. Ya kan, karena yang namanya kekuasaan itu kan dia bisa melakukan apa aja, termasuk nambah biaya bansos dari 20 triliun ke 500 triliun kan. Banyak kan? Iyalah banyak. Kalau udah beli cilok udah satu Indonesia tuh kekurung ya kan. Iya, satu Indonesia kekurung tuh kalau beli cilok ya kan. Nah, itu bansos digenjot terus atas permintaan Bapak tercinta, Bapak
Pak Lurah, Pak Lurah ya, sekarang udah jadi Lurah ya. Nah, itu Bapak tercinta ya, kan? Karena mungkin melihat elektabilitasnya itu tidak kunjung naik alias stagnan gitu ya, terjadi stagnasi gitu kan. Di angka 40 ya kan, karena dia berharapnya satu putaran. Benar. Ya kan, tapi kok stagnan terus, nggak 50+1. Ya akhirnya mau nggak mau yang namanya bapak ya kan sayang sama anak kan, gitu kan. Kan kalau anak rengek minta mainan, Ya. dibeliin dong sama bapaknya, ya sama kan. Kalau anak yang rengek elektabilitasnya nggak naik-naik, bapaknya turun. Memang banyak dampak dari 2024 ini terkait pemilu. Ada kebijakan IKN, ada kebijakan DKJ, daerah khusus Jakarta, ya kan, tidak menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta lagi. Nah, pandangan Bung Herman ini seperti apa terkait IKN, DKJ, dan juga ada penambahan periodisasi atau tahun di tingkatan grassroots seperti di Desa. kepala desa kayak gitu. Jadi fenomenanya sekarang memang agak unik. Mahasiswa dulu kita ketahui ditakutkan oleh presiden, Betul. ya kan? Terus sekarang dosen yang bergerak. Oh, guru besar, guru besar. Guru besar. Apakah guru-guru besar ini tidak bisa menggerakkan mahasiswanya yang hanya reaktif dalam hal bergerak, sehingga mahasiswa yang dulu kalau aksi itu bisa dapat nilai A, ikut organisasi dapat nilai A, sekarang dengan benturan sistem yang dibentuk oleh kementerian, akhirnya mahasiswa ini cenderung apatis, kayak gitu. Mereka memang melek dengan adanya sosmed, tetapi tidak berbicara gerakan kritis, agen sosial, agen of change, agen of kontrol, itu udah hampir hilang, kayak gitu. Nah, apakah ini fenomena yang tadi saya bilang dari pemilihan sayang sama anak, terus juga terkait gerakan mahasiswa dengan guru besar, kayak gitu. Itu gimana pandangan dari Bung Herman? Sebenarnya ya, saya salut dengan guru-guru besar di kemarin kan dari UGM dulu ya. Iya. UGM yang menyatakan sikap tentang kedaruratan kenegaraan, guru-guru besar di UGM. Lalu disusul oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang notabene adalah salah satu kampus perjuangan juga. Gitu kan, dia melahirkan salah satu organisasi besar Islam, gitu kan. Terus disusul oleh UI Universitas Indonesia, juga guru besarnya menyatakan sikap. Ini adalah sebuah alarm bahwa darurat demokrasi ketika kelompok-kelompok cendekiawan sudah mulai bergerak. Nah, kalau tadi pertanyaan bahwa kok mahasiswa nggak bergerak, ya kan? Tidak kritik. Betul, karena ya masuk angin, Mas. Gitu. Kalau yang namanya masuk angin sakit kan harus tiduran, ya kan? Harus tiduran gitu. Jadi bayangkan nih mahasiswa nih. Tapi menarik dengan mahasiswa yang kita ketahui di UGM memberikan Jokowi selaku alumnus yang paling buruk, memalukan, ya paling memalukan. Itu sebenarnya itu ada gerakan-gerakan, memang gerakan-gerakan itu selalu ada gitu, cuman tidak terstruktur dan tidak masif. Ya kan? Apakah ini menggunakan bola salju? Sebenarnya kemarin sempat saya agak terkesima ya Mas ya dengan ada apa tuh namanya pamflet tuh, pamflet seruan aksi ya kan. Itu teman-teman dari Cipayung Plus ya. Cipayung Plus itu kan banyak organ ekstra ya, GMNI, HMI, PMII, kami, Himabudi dan segala macam tuh. Ya kan harusnya kan hari Kamis kemarin tuh aksi. Tapi ternyata kosong-kosong aja. Kenapa nih? Masuk angin atau gimana? Saya juga nggak tahu nih, Mas. Fokus mungkin ke pemilu atau kedukung ini apa namanya? Kan tadi Bung Herman juga menyatakan bahwasannya politik elit ini lebih menyeramkan daripada politik identitas, ya kan? Kalau menurut saya lebih menyeramkan politik identitas daripada politik elit, kayak gitu. Ya kita nggak harus sama dong, beda pandangan nggak apa-apa, ya kan? Ya, kawan-kawan mungkin di sini juga menganalisa, melihat
membaca bahwasannya perlu adanya gerakan-gerakan pemilu damai. Mungkin kawan-kawan mengawal terkait isu-isu yang sedang berkembang, yang dimana sedang tersebar, kayak gitu, agar tidak ada namanya perpecahan kesatuan negara Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah satu, ketika dia menginginkan politik damai, apakah 2019-2014 tidak damai? Damai. 2019 ada aksi kan? Ada. Siapa yang menggunakan? Elit. Ya. Berarti kan elit juga yang bermain. Betul. Kalau sekarang kan benturan antara masyarakat dengan elitnya. Ya. Langsung. Karena elitnya ini kan agak gatel ya. Ya. Agak bukan manja, lebih ke gatel aja pengen ikutan main gitu. Ya. Pengen ikutan main. Nah, itu sebenarnya menjadi alarm buat mahasiswa maupun masyarakat di seluruh Indonesia ya bahwa ini udah nggak sehat. Gitu. Perkara dengan demokrasi di Indonesia. Ya. Karena bagaimana ceritanya ketika seorang presiden ikut cawe-cawe, walaupun di dalam pasal tahun 2017 ya, bahwa presiden itu boleh berkampanye, tetapi kan itu bukan hanya satu pasal, ada pasal-pasal turunannya. Pasti. Iya kan? Termasuk sebenarnya dia boleh berkampanye kayak gini. SBY boleh berkampanye dan dia harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali keamanan. Itu di 2009. Dia mau masuk ke periode kedua. Yang artinya dia yang berhak untuk berkampanye sebagai incumbent. Iya kan? Termasuk Jokowi di 2019. Iya kan? Dia berkampanye, ya kan? Karena dia incumbent, wajar. Nah, sedangkan hari ini dia tidak berkampanye, ya kan? Dan dia tidak akan masuk ke periode ketiga. Yang notabene dia harusnya tidak punya kepentingan, walaupun ada anaknya di situ. Ya kan? Kalaupun setahu saya, kalaupun dia berkampanye, dia harus berkampanye untuk Ganjar. Betul. Karena satu partai dong. Satu garis partai. Etikanya seperti itu. Enggak, di dalam undang-undang juga ada. Di dalam undang-undang juga ada bahwa itu interpretasi ya. Karena undang-undang itu kan seperti kitab suci negara. Betul. Ya kan? Dia harus ada interpretasinya. Tidak hanya ngebulet gitu terus diucapkan selesai urusan. Enggak dong gitu kan. Itu harus interpretasi dan harus dijabarkan secara mendetail. Dan itulah yang terjadi hari ini. Itu hanya dilihat secara rigid, hanya sebagai buletan aja, tapi tidak diinterpretasikan. Seharusnya Jokowi sebagai presiden itu menjadi seorang bapak negara. Iya kan? Menjadi seorang bapak negara yang menengahi, bukan ikut bertempur. Nah, memang agak unik nih ketika katanya kabinet Jokowi tidak kompak, terus juga krisis negarawan ketika Mahfud MD ini mau mengundurkan diri, ya kan, muncul lah tuh krisis kenegarawanan, ya kan. Jadi yang tadi mungkin harusnya menjadi bapak atau jadi negarawan kayak gitu, itu sangat kurang berarti di Indonesia. Sangat kurang. Kalau kita ngelihat SBY kemarin di 2009, 2014, dia nggak turun kan. Dia turun hanya untuk mengampanyekan partainya. Iya kan, di 2014 itu. Bagaimana masyarakat agar mencoblos Demokrat. Atau itu jadi kekurangannya beliau karena anaknya tidak didorong. Itu salah satunya. Bukan kekurangan, tapi tidak memanfaatkan momentum. Gitu. Itu perbedaan. Kalau Jokowi memanfaatkan momentum, memanfaatkan momentum. Kan tadinya kan mau ngawinin Prabowo sama siapa? Mas Ganjar kan. Tapi ternyata nggak masuk nih. Betul. Ya kan, deal-deal aja nggak masuk. Siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi wapres. Ya kan, mau nggak mau ya akhirnya anak yang didorong. Dan sebenarnya ya itu juga salah satunya disandra juga sebenarnya Prabowo Jokowi itu disandra oleh Prabowo dengan memasukkan Gibran sebagai berarti yang menyandra Prabowo ya. Hebat Prabowo, kan? Hebat ya. Berkali-kali beliau mencalonkan, kalah oleh Jokowi, akhirnya disandra, ya kan? Dengan cara apa? Menjadikan anaknya cawapres, kan? Mau nggak mau harus dukung dong, ya kan? Kalau bukan Gibran yang mencalonkan sebagai cawapres, kira-kira akan dukung nggak? Nggak akan. Misalkan Prabowo dengan Erick Thohir, kemungkinan untuk mendukungnya setengah-setengah. Tapi kalau anaknya yang nyalon kan full-fullan, ya kan? Bansos dinaikin, ya kan? Kan gitu. Karena memang itu cara-cara politik kan, gitu kan? Ya, itu menjadi sebuah kewajaran di dalam politik. Itu sih Mas. Karena kalau ngelihat
Pilpres 2024 ini agak unik dan ini akan menjadi sejarah baru ketika misalkan 01 dan 03 ini bersatu di putaran 2. Karena ini akan Bapak yakin sekali akan adanya putaran 2 berarti. wah, yakin ya kan. Karena kalau satu putaran kan nggak mungkin presiden turun dong. Oh, iya. Logikanya gitu ya Sampai kan. ada bansos. Iya, bansos, dinaikin bansos hampir 500 triliun atau berapa saya lupa. Yang katanya ada logo Ada Presiden. foto. Enggak, presiden. Oh, presiden. Oh, kalau foto yang bulog kan. Iya. Maksudnya, ya kan saya nggak tahu ya. Nih, saya nggak paham ya itu gimana ya bulog itu. Saya ngerti lah ya kan. Tapi ya agak-agak aneh juga kalau bulog tiba-tiba ada gambarnya Prabowo Gibran kan. Iya. Gitu. Ini agak harus dipertanyakan juga. Berarti yakin Bung Herman ini dengan 2 putaran ya? Tidak dengan 1 putaran. Sangat yakin karena pemilih sudah cerdas. oh iya, Dengan adanya edukasi benar. media sosial. Ya masa kan kita media mau online. memilih penculik kan nggak mungkin. Siapa yang menjadi penculik? Kan isunya seperti itu. Tapi yang diculik nggak ngerasa diculik. Kan udah di kan yang lain kan waktu itu Faisal Riza kan nangis kan Kenapa tuh? yang pas di Narasi TV ya nggak nangis dia bahwa kok bisa sebecanda itu mengenai HAM karena Faisal Riza ini adalah salah satu aktivis yang diculik yang tapi dibalikin lagi. Oke. Iya kan nah yang nggak dibalikin lagi ini siapa kemana Wiji Tukul teman-teman Trisakti itu kemana 17 tahun kalau dibilang bahwa ini adalah isu 5 tahunan nggak salah karena ini sudah 17 tahun korban-korban 98 itu menginginkan keadilan selalu berdemo di depan istana. Nah, tapi ingat nggak waktu itu Jokowi pas ingin periode kedua dia akan menyelesaikan dan menuntaskan HAM. Nah, apakah ini siasah Jokowi selaku presiden agar bola panas ini dilempar ke Prabowo? Betul, itu. Yang terjadi kan seperti itu. Di Ya. 2014 kan ya, mengenai HAM. Ya. Teriaknya mengenai HAM juga kan. 2019 juga sama. Kan dengan isu bahwa saya akan menyelesaikan isu HAM ini. Ya. Tapi nyatanya nggak selesai. Ya. Ya kan kasus-kasus pelanggaran HAM di 98 nggak selesai. Ya kan kayak misalkan gini. Jangan penculikan aktivis. Pemerkosaan massal terhadap perempuan-perempuan Tionghoa. Ya. Sampai hari ini belum ada titik terangnya. Ya kan? Itu kan selalu digaungkan oleh teman-teman aktivis-aktivis perempuan. Yang 13 aktivis yang hilang juga sama. Di 2014 dia menggunakan isu itu untuk menyerang Prabowo. 2019 dia untuk menyerang Prabowo. Nah, hari ini kan bersatu. Ya kan? Dan isu HAM itu tidak pernah dipertanyakan di debat capres. Di debat kandidat pernah oleh Ganjar. Ya. Dipertanyakan oleh Ganjar, ya kan? Tapi kan dia tidak menjawab secara gamblang kan. Ya. Karena bagaimanapun isu narasi penculik ini oleh kelompok-kelompok lawannya Prabowo ini kan sangat gencar. Ya. Iya kan? Sangat gencar yang memang masif dan terstruktur gitu kan. Karena memang ini harusnya ada pengadilan internasional terkait dengan HAM ini. Ya Belanda kan? berarti. Oh iya, di Den Haag. Ya kan? Jadi harus ada, kalau nggak mau ada isu lagi, harus ada penyelesaian dulu. Nah, Jokowi ini dari 2014 sampai 2019 sampai 2024 ingin menyelesaikan HAM, bukan menyelesaikan nambah-nambah HAM, kasus pelanggaran HAM. Kayak misalkan, saya bukan pendukung EPI. Ya. Iya kan? 5 anggota EPI meninggal di tol. Ya. Iya kan? Dengan Itu di rezim Jokowi. zaman Jokowi banyak sekali isu-isu HAM atau pelanggaran-pelanggaran HAM di zaman Pak Jokowi. Iya kan? Cuman orang nggak mau ngomong kan. Kenapa? Takut. Saya juga takut sih sebenarnya. Dari yang kasus besar sampai ke kasus keluarga pun ada di rezim Jokowi. Betul, ya kan ini semacam apa ya, haji mumpung kali ya Pak Jokowi ini ya. Karena kan 3 periode nggak sukses ya kan, ya masa ya kan 3 periode ketiganya anaknya lah gitu kan. Yang penting kan masih keluarga. Bu Iriana kan masih pengen di istana mungkin, ya kan pengen ngobrol di istana. Nah, terus kalau terkait pileg nih kita beralih dari pilpres ke pileg. Nah ini pandangan Bung Herman gimana kalau pileg?
apakah berdampak dengan adanya pilpres, pemilihan presiden atau tidak? Berdampak dalam apa? Elektoral atau Ya, elektoral boleh. elektoral sebenarnya nggak berdampak. Harusnya dipisahkan antara pileg dan pilpres. Kenapa? Kasihan caleg-calegnya. Kenapa kasih? Iya, kasihan lah. Karena atensinya itu ke capres semua. Ya. Nggak ada yang memikirkan siapa caleg DPRD, siapa calon dari DPR RI dan segala macam tuh nggak ada kan? Ya. Tidak ada gaungnya. Nah, Iya kan? Seharusnya itu nggak bisa seperti itu. Karena itu ada keterwakilan rakyat juga. Ya kan? Mereka harusnya bisa kampanye. Secara elektoral justru nggak ada efeknya. Kenapa beberapa pengamat kan bilang bahwa kenapa stagnan terkait Prabowo? Karena banyak partai-partai pendukungnya tidak berjalan dengan baik rodanya, termasuk caleg-calegnya, ya kan? Karena mereka berpikir ini yang dapat elektabilitas ini bukan partai gue, ya kan? Gerindra, ya kan, yang punya efek elektabilitasnya, dan juga apalagi caleg-calegnya, gitu kan? Ya, yang penting kan yang dipikiran caleg-caleg ini bukan hanya capres, tapi dia bagaimana bisa maju ke Senayan, bisa maju jadi anggota DPRD kan? ya. Kalau dia mikirin cuma capres doang, nggak kurus dong jadi calegnya. Ya. Ngapain dia nyalon, ngabisin duit doang? Betul. Iya kan? Makanya secara elektoral ini nggak berefek terlalu dalam terkait dengan caleg-caleg ini. Karena itu sangat disayangkan. Makanya ketika pemilu serentak ini kan dibilangnya pemilu serentak ya? Iya, pemilu serentak. Pemilu serentak ini justru nggak terlalu berefek yang terlalu besar terhadap caleg-caleg ini. Harusnya kalau pilpres ya pilpres. Semua konsen di pilpres. Iya. Ketika caleg ya Ini kan caleg. sebenarnya salah satunya adalah untuk meminimalisir cost ketika adanya pemilu serentak. Kayak gitu. Tuh, meminimalisir cost. Sama ketika orang yang mau satu putaran kan gitu. Ya. Ya kan, menghemat Ya. biaya. Padahal bukan menghemat biaya gitu. Kalau satu putaran. Apa dong? Karena nafsu aja. Orang udah ngomongin kabinet kok. Ya kan? Kalau Prabowo bilang tuh, saya siap untuk bertugas. Kabinet ini. Udah ngomongin kabinet, belum pencoblosan ya kan? Ya. Nah, atau udah dicoblos jangan. wah, saya nggak tahu kalau itu. Kalau nggak tahu ya, kalau itu. Cuman ya, kalau berbicara penghematan anggaran, nggak juga. Karena anggaran yang dimaksud itu anggaran yang mana? Bansos saja dikucurkan dengan banyak kok. Masalah ini menghemat ya kan. Sebenarnya penghematan itu cuma narasi politik aja. Berbicara narasi politik gitu kan. Terkait nggak akan fokus ya ketika pilpres disamakan dengan pilpres. Nggak akan fokus. Ya kan, yang dimana keterwakilan rakyat seharusnya nanti ada di anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ya kan. Jadi yang ada malah semua high budget. Iya. Makin kencang lagi masalahnya. Dan tidak fokus untuk mereka mengaspirasikan suara rakyat. Betul. Harusnya kan misalkan pileg dulu. Ya. Selesai pileg baru pilpres. Iya kan? Biar si caleg-caleg ini ketika sudah memang jelas suaranya, mereka bisa konsentrasi untuk mengkampanyekan si capres-capres ini. Gitu loh. Jadi sebenarnya perlu ada pemisahan. Ya kan, pemilu serentak ini kasihan di caleg-calegnya karena nggak kesorot. Iya, nggak kesorot. Ya memang ada beberapa yang memanfaatkan situasi. Ya kan, memanfaatkan situasi ketika misalkan beberapa orang yang levelnya sudah politisi ini ya, mapan gitu ya. Dia bisa menjadi pembicara sekaligus jubir di TV-TV biar masyarakat juga kenal. Itu memang ada dampaknya seperti itu ada. Ya, tapi sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Tapi kan caleg-caleg itu kan banyak di daerah. Dan kebijakan-kebijakan juga akhirnya betul, tumpang tindih ya. Betul, tumpang tindih. Seperti IKN yang dimana akhirnya para anggota dewan kita khususnya yang ada di tingkatan Republik Indonesia itu tidak fokus untuk bicara tentang IKN, tapi bicara tentang pileg, tentang pilpres, kayak gitu. Sebenarnya urgensinya IKN itu apa sih, Mas? Nggak tahu saya. Karena bagi saya nggak ada urgensinya.
Iya, kenapa nggak di Jonggol aja yang dicita-citakan oleh Soeharto atau yang ada di Kalimantan Barat yang di Pontianak misalkan. Ya, sudah Karena gini, karena sebelum capres nomor 1 itu mengkampanyekan, bukan menolak ya, tapi tidak sepakat dengan IKN. Saya salah satu orang yang memang tidak sepakat dengan IKN. Ketidaksepakatan saya dengan IKN adalah mengenai alam, bukan alam Ganjar ya. Kan? Alam Bapak pendukung alam Ganjar. Bisa jadi gitu. Tapi saya nggak nyawapres alam. Gitu. Nah, nggak mungkin kalau Ganjar itu nggak mungkin seperti itu soalnya. Karena dia aktivis murni kan. Ya kan. Nah, kalau terkait IKN itu adalah terkait dengan pembabatan alam. Karena IKN itu butuh 10 hektar. Itu kan 10 hektar lahan, yang dimana berarti membabat hutan. Sedangkan Kalimantan itu adalah wilayah zona hijau, wilayah paru-parunya dunia. Iya kan? Ditambah lagi, bagaimana dengan tanah-tanah adat bagi masyarakat adat? Mereka itu bergantung pada alam itu untuk hidup. Iya kan? Ini yang memang sangat apa ya namanya? Sangat tidak urgensi seharusnya, dan ditambah lagi biaya pembangunan IKN itu kan luar biasa besar ya. Sangat-sangat besar gitu. Sangat-sangat besar yang notabene sebenarnya saya melihatnya bahwa Jokowi ingin bukan menanam saham, tapi ingin bahwa ini loh hasil saya. Ya IKN ini hasil saya. Ya, bisa diklaim ya kan, bisa karena kan Soekarno punya klaim, Soeharto punya klaim, SBY punya klaim, Jokowi punya klaim. Tapi kira-kira jadi nggak sih nih kayak? Kalau menurut Bung Herman, kalau masuk putaran 2 dan menang bukan 02, itu bukan nggak jadi, tapi mungkin akan digeser. Tergantung juga, kalau Ganjar yang menang mungkin masih bisa dilanjut. Ya kan, Prabowo menang udah pasti lanjut. Kalau 01 yang menang, karena dia janjinya adalah 40 kota yang dibangun. Jadi IKN tetap dibangun mungkin, ya kan, tetap diteruskan, tapi tidak yang jor-joran, nanti disebar ke 40 kota. Gitu. Ini kan tergantung dari kepentingan capresnya masing-masing. Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang bahwa IKN itu belum ada urgensinya. Ya kan? Urgensinya apa? Ketika memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan mana tuh? Pasir ya? Banjarmasin. Oh, yang sekarang Pasir ya kan? Penajam Pasir ya. Ya kan? Itu apa nih urgensinya? Nah, sedangkan urgensinya nggak ada, Mas. Gitu. Nggak ada urgensi sama sekali terkait dengan pemindahan ibu kota ini. Toh kalau mau pemindahan ibu kota itu sudah yang ada kotanya, tinggal dibangun lagi, nggak ngabisin biaya lagi. Berarti gitu. Dapat ya klaimnya ya, yang dibutuhkan oleh Jokowi ini adalah klaimnya. Klaim, iya, gitu. Betul. Klaimnya bahwa apa yang dihasilkan masa Jokowi, gitu kan. Kalau dulu 2019 kan selalu bilang bahwa transportasi jalanan di Papua dan segala macam ini hasil gua loh gitu. Nah, hasil dari 2019 ke 2024 nih hasilnya apa? Ya IKN. Gitu. Padahal ya IKN ini kepentingan siapa? Kepentingan rakyat atau kepentingan elit? Permasalahannya itu. Di situ. Kalau memang itu kepentingan rakyat, seharusnya dibangun di beberapa kota, karena tidak harus satu sentral aja. Satu pusat aja di IKN. Ujung-ujungnya masyarakat akan ke situ juga. Ya kan, akan berbondong-bondong di situ. Nah, di situ kan udah dipatok-patokin nih, punya siapa kan gitu. Nah, dan ratusan tahun itu ya kita nyewa di negara kita sendiri ya. Betul, kan katanya tanah air dan itu kan milik bangsa kan, milik rakyat. Tapi kan katanya kita beli juga ya kan. Minum aja kita beli dulu ya kan. Aqua ya kan. Beli Ades segala macam kan beli Aqua ya kan. Harusnya kan nggak beli. Nah, ya kan Bung Herman ini kita tahu aktivis Jakarta ya kan? Karena kuliah atau bersekolah di Jakarta dan juga dengan dampaknya terbangun IKN, ibu kota negara yang ada di daerah Kalimantan, itu apa dampak dari yang nantinya jadi Jakarta ini tidak menjadi daerah khusus ibu kota lagi di Republik Indonesia.
sebenarnya dampaknya nggak ada terlalu signifikan ya. Hmm. Dampaknya pasti kan Jakarta akan dijadikan kota metropolitan, kota bisnis. Oke. Jadi jatuhnya nanti kalau di US itu New York dan Washington DC. Hmm. Washington DC sebagai pusat pemerintahan dan New York sebagai pusat bisnis. Iya. Dulu kan ibu kotanya kan di New York. Iya. Dipindahkan ke Washington DC atau misalkan di beberapa negara juga seperti itu. Cuman untuk Jakarta sendiri sebenarnya nggak terlalu berdampak yang terlalu besar terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN nanti, ke ibu kota negara ya. IKN itu ibu kota negara ya. Nusantara. Iya, ibu kota Nusantara. Oh, IKN, ibu kota Nusantara. Ya, dengan IKN ini tidak berdampak secara signifikan. Dan ini kan Jakarta juga kan akan dirubah menjadi DKJ kan, daerah khusus DKJ. Jakarta. Dan katanya itu pemilihan gubernurnya kan bukan dipilih tapi ditunjuk. Dan yang memegang nanti kuasa terhadap Jakarta dan sekitarnya itu Wapres. Oh, langsung berarti Gibran kalau kalah langsung jadi kepala pemerintah di DKJ berarti ya? Wah, saya nggak tahu. Secara otomatis. Bisa jadi. Tapi menarik loh. Beberapa malam lalu itu ada gugatan dari Mas Almas kalau nggak salah itu, di mana beliau yang menggugat terkait usia di MK dan itu diputuskan untuk akhirnya Gibran ini bisa menjadi calon wakil presiden. Betul. Ya kan? Wan prestasi kalau nggak salah, yang dimana hak profesinya ini tidak dipenuhi oleh Gibran, dan Gibran statement yang nanti akan ditindaklanjuti. Yang soal advokat itu ya? Ya, kayak gitu. Nah ini berarti kan tidak jauh buah itu jatuh dari pohonnya, ya kan? Betul. Konsistensi dalam ketidakkonsistennya, kayak gitu. Jadi menurut Bung Herman ini, apakah sama nantinya ketika yang terpilih ini Gibran jadi kepala pemerintah DKJ, kayak gitu? Dibagi kekuasaan. Ya, setahu saya kalau nggak salah nanti yang ngurus bukan yang ngurus bahasanya bukan dia yang jadi gubernur, tapi dia punya hak. Oh, dia punya hak prerogatif untuk memilih sebagai kepala pemerintah dan mengurus. Ya, setahu saya itu mungkin bisa dicari lagi, ya kan, dikorek lagi terkait hal itu. Ya kan, yang setahu saya di berita itu nanti Wapres itu salah satunya menangani daerah khusus Jakarta. Wapres itu ya? Wapres. Dikasih inilah ya, dikasih kerjaan. Ya. Namanya kan Bapak kan pasti ngasih kerjaan buat anaknya kan. Ya, gitu. Karena tadi kalau kata Bung Herman ini bisnis ya. Betul. Di Jakarta ini akan lebih fokusnya ke bisnis. Betul. Jadi yang akan lebih fokus itu dari wakil presiden. Betul. Kalau terpilih. Betul. Kalau terpilih gimana berarti? Ya mungkin balik lagi jadi wali kota. Jadi wali kota ya. Jadi wali kota. Harusnya menarik memang kalau bicara keluarga Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini, keluarganya ada yang jadi wali kota, terus ketua umum, ada yang jadi ketua umum partai, dan juga ada yang menjadi wali kota besannya juga. Ya. Besan, sorry apa? Menantunya jadi wali kota Medan. Nah, anaknya wali kota Solo. Anaknya 2 hari langsung jadi ketua umum. Wah, jadi ketua umum 2 hari. Kasih yang bertahun-tahun di PSI. Ya kan? Jangan sebut merek dong. Oh iya. Partai salah input. Nanti ada yang tersinggung. Tapi itu Mas Kaisang kan? Iya. Oh iya. Takutnya kirain AHY. Jadi besok jadi jualan martabak jadi calon wakil presiden. Bung Herman ini kalau jadi dosen besok jadi apa? Gubernur DKI. Amin. Dari gubernur DKI jadi capres. Jadi capres. Kayak Anies. Oh enggak, dosen rektor. Oh, rektor. Rektor dulu, rektor gubernur baru capres. Sebenarnya kalau kita dalami lagi, ini juga ada beberapa hal yang menarik untuk orang-orang yang ada di belakangnya Jokowi ini. Salah satunya lagi hot itu adalah kalau nggak salah mantan rektor UGM. Siapa? Yang menjadi yang di istana juga ya? Ya, karena kan Pratikno. Oh, Pratikno. Ya, Pratikno. Kenapa Mas Pratikno itu? Otak dari segala otak yang ada di Jokowi. Ya, katanya kan kalau dari kemarin kalau saya nonton dari
teman-teman yang Tempo itu kan, Nah, itu kan katanya dimarahin. dimarahin Iya. gara-gara apa tuh? Gara-gara Kurang kali makannya. bukan, karena kan tingkat kepuasannya katanya kan besar 80% Siapa tuh? terkait Jokowi, kepemimpinan Oke. Jokowi, tapi elektabilitasnya Prabowo Gibran nggak naik-naik. Oh. Gitu. Ini kan ada yang salah. Iya. Sampai katanya dia nggak percaya dengan hal itu, katanya, kata teman-teman yang ngomong di Tempo. Oke. Ya kan, seperti itu. Jadi Pratikno ini kan memang mungkin bisa ada otaknya. Iya. Ini Pratikno kan otaknya. Itu rektor Bang. Iya, maksudnya, Rektor UGM. iya maksudnya kan otaknya di dia Ya, kan. otaknya di dia. Dia bukan nggak ada Iya. otak ya, tapi otaknya di dia. Berarti kan presiden juga punya otak, harusnya menggunakan otak presiden kan. Ya. Mungkin jadi penasehat, Bang. Oh, gitu. Iya gitu, Mas. Iya. Iya, penasehat. Jadi bukan otaknya di Pratikno, tapi teman sharing. Teman sharing ya. Gitu, teman sharingnya kalau Mas Pratikno itu. Ya, kalau ini Siapa? yang menjadi double jabatannya tuh di Siapa ya? rezim Jokowi itu Siapa? ya, Siapa? yang LBP, LBP itu apa ya? Luhut Binsar Panjaitan. Aduh, Bang Herman ini pura-pura bodoh. Apa bodoh beneran? Oh, Luhut Luhut Binsar Luhut Panjaitan. bisa apa? Luhut Double kan jabatannya kan? Oh iya, Di saya baru rezim tahu Jokowi. itu. Saya baru tahu. Kok bisa double gitu, Nah, Mas? itu makanya saya coba. Oh, Kira-kira gimana menurut Bang Itu Herman? kan gitu? menteri segala bidang, Ya. kebetulan. Berarti itu kan sebagai salah satu otak dan juga yang menjadi tim tank di Betul. rezim Jokowi. Iya, kemarin habis turun gunung juga kan? Iya, Dia ngehajar Tom Lembong. iya. Iya, Padahal sama CNI. kasihan ya, LBP ini baru sakit, terus alhamdulillah sudah sembuh. Ya. Dan ketika melihat situasi kondisi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya momentum, ya kan, pemilu ini, khususnya di Pilpres, beliau langsung turun gunung ya. Ya, gimana kan harus dibersihin kalau ini Kita kan harus doakan beliau selalu diberikan sehat. kesehatan dan biar bisa juga jadi menteri segala mudah-mudahan acara lagi. mendapatkan ilham ya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Masya Allah mendapatkan ya. Jangan sampai lokin nih. Kalau Bahaya. juga nggak apa-apa, emang nggak Wah. apa ya kan kita mendoakan hal yang terbaik untuk sesama makhluk hidup, tidak mendoakan hal yang buruk. Betul. Seperti itu. Kita mendoakan yang terbaik untuk negara ya, Ya, gitu kan. salah Kita satunya kan tadi kita berbicara yang ada di rezim Jokowi. Hmm. Tadi kita sudah berbicara Pratikno, kita juga sudah berbicara LBP. Kita kan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar Jokowi ini diberikan kesehatan. Oh, Ya kan? amin. Dan juga Amin. diberikan Amin. ilham dan Amin. juga mudah-mudahan niat baiknya Amin. itu bukan untuk individu, Betul. Amin. bukan Amin. hanya untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana kita tahu Donald Trump ketika lagi pemilu di Amerika Serikat itu menyatakan bahwasannya Indonesia ini sekarang sudah menjadi negara maju, bukan Wah, negara Masya Allah. berkembang lagi, Masya Allah. kayak gitu. Negara maju Mas ya? Jadi negara maju loh. Oh Gitu. iya. Dari pendapatan, dari yang lain-lain yang mungkin Nah. itu nanti ada klasifikasinya Nah, kan, sehingga betul. Donald Trump ini menyatakan bahwa Indonesia ini menjadi negara maju atau Atau apa? negara yang sudah dikatakan lebih berkembang dari ya kita Jadi tahu kan global lagi, pendapatan kan? di Asia Tenggara ini kan Indonesia di ekonomi di Asia Tenggara ini besar loh, paling besar itu di Indonesia Oh iya, pendapatan ekonominya. pendapatan ekonominya. Iya, Itu dari mana? perputaran Oh, ekonominya perputaran. ini kan besar kalau di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau dikatakan sebagai negara maju itu indikatornya apa, Mas? Ya salah satunya dari Pendapatan. pendapatan. Yang dikatakan miskin itu misalkan dari pendapatannya 50.000 sehari. Ya misalkan. Iya kan? Itu berkurang orang-orang miskinnya ketika batas kemiskinan itu jadi 25.000 per hari. Ya. Ya gimana nggak berkurang? Orang taraf kehidupannya diturunin sama dia. Oh gitu. Iya, dan kalau berbicara Donald Trump itu kan disebut Indonesia negara maju tuh biar Amerika nggak ngebantu lagi Indonesia. Oh gitu. Iya, kan udah jadi negara maju ngapain dibantu lagi? Terus yang Iya, bantu siapa dong? Ya? Yang bantu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya. Gitu. Bukan nyari suaka dari negara-negara lain lagi Betul. selain Amerika. Atau Amerika kecewa dengan Bisa. pilihan ya. politik Indonesia yang dimana
politik internasional ya, Hmm. yang dimana mendukung negara kemarin kan Rusia habis perang, ya kan, kita bersyukur karena Palestina sudah tidak adanya perang. Ada masih? Ya kan? Enggak, itu kan setelah Rusia. Oh Rusia iya. dan Ukraina bergejolak, perang, Hah? ya kan? Berapa lama tuh kan? Hmm. Yang pasti sebulan lebih. Setahun Setahun ya kan? setahun sampai sekarang masih perang Dan, Ukraina. dan beralih ke Palestina kayak gitu. Nah, terus kan juga ada China yang dimana Tiongkok kita tahu dia juga ekonominya semakin kuat kan? Iya Kayak gitu. betul, karena kan kalau berbicara Cina dan Amerika ini kan persaingan ekonomi Mas ya. Persaingan ekonomi dan Laut Cina Selatan kan rebutan Amerika sama Cina kan. Iya. Nah Indonesia ini kan lagi deket-deketnya nih sama Cina nih, karena kan sejarahnya juga Indonesia pernah dekat sama Cina. Oh gitu. Ya kan dulu zamannya Soekarno. Oh iya. Ya kan pernah dekat sama kelompok-kelompok atau orang-orang dari Tiongkok, yang kita ngomongnya Tiongkok ya, takut dikatain rasis soalnya. Oh iya. Iya kan, kalau ngomong Cina kan lebih tendensius, ya kan. Padahal kan secara negara resminya di mana? Di internasional kan Republik Rakyat Cina kan, RRC atau Republik Rakyat Cina ya. Betul, Republik Rakyat Cina gitu. Nah, kita lagi dekat lagi sama Cina dan termasuk investor peminjaman terbesar IKN itu dari Cina. Saya lupa tuh 400 triliun atau 4.000 triliun deh. Banyak juga ya. Oh, banyak. Ya kan, makanya sempat banyak isu soal TKA juga, tenaga kerja asing yang notabene dari Tiongkok. Gitu kan. Itu juga kan harus sebenarnya diperhatikan juga. Nah, capres-capres ini tidak ada yang membahas itu. Sama sekali nggak ada soal TKA ini. Aturan-aturan TKA gitu kan. Mungkin TKA ini kan dianggap murah. Ya kan, dianggap murah secara upah. Cuman kan di Indonesia juga butuh banyak pekerjaan ya gitu. Masih banyak orang yang nganggur ya kan, yang susah makan. Udah jadi dosen ya. Iya kan, yang masih butuh makan, masih butuh apa dan segala macam, masa ya dikasih ke orang asing gitu ya. Sebenarnya. Oke. Terima kasih Bung Herman, pemirsa Obrol MSTV yang budiman, yang mudah-mudahan selalu diridhoi Allah SWT dalam perjalanan aktivitasnya sehari-hari. Kita tadi sudah mengulas tentang pemilu, tentang sejarah demokrasi, tentang perjalanan momentum 5 tahunan yang dimana di dalamnya ada dinamika ataupun gejolak-gejolak dan juga sampai ke IKN, DKJ dan juga sampai ke dari bapak anak berpolitik, momentum, ya kan, dan juga kita bicara tentang otak dari segala otak yang ada di belakang Presiden Republik Indonesia dan juga sampai ke politik internasional yang dimana kita ketahui Indonesia dikatakan sudah sebagai negara maju kayak gitu. Nah, mungkin ada sepatah dua patah kata sebelum kita tutup ya, karena sudah ngalor ngidul nih kemana-mana nih kita ngobrol santai ya kan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami juga oleh teman-teman yang menonton di Obrol MSTV ini. Sebenarnya gini, saya lupa tadi bahwa soal Pilpres ini ada gerakan baru. Apa tuh? Gerakan 4 jari. Oh, 4 jari. Ya kan, 1 kan nomor 1, 2 nomor 2, nomor 3. Ini 4. Ini menggabungkan antara 3 dengan 1. Ini adalah gerakan masyarakat yang memang diinisiasi masyarakat langsung. Jadi statement terakhir saya bahwa pilihlah secara bijak, ya kan. Kita lihat rekam jejaknya, ya kan, historisnya seperti apa, ya kan, dulu seperti apa, kepentingannya bagaimana, ya kan. Itu bisa dilihat dari debat capres, ya kan. Bagaimana performa si capres ini, capres, cawapresnya ini kayak gimana, ke masyarakat seperti apa, ide gagasannya seperti apa. Makanya masyarakat harus dituntut untuk lebih cerdas. Tidak hanya mengenai bansos, terkait bantuan dan segala macam, ya kan. Itu tuh hanya untuk sementara.
Iya kan? Dikasihnya sehari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, 5 tahun kemudian sengsara. Ya. Iya kan? Misalkan ada orang yang memang gagasan soal Ganjar punya gagasan ya kan, itu dilihat bagus atau buruknya. Prabowo dilihat bagus dan buruknya. Anies juga sama seperti itu, baik dan buruknya. Ya kan? Memilih dengan bijak dan memilih lebih selektif. Ya kan? Jangan asal nyoblos yang penting dapat duit 100.000. Ya kan? Dan sekarang itu kan boleh bawa handphone ke TPS. Oh gitu. Ke dalam bilik? Iya, ke dalam bilik. Boleh. Oh gitu. Boleh. Jadi dipoto, jadi ketahuan. Udah dikasih duit, dia milih dia apa enggak kan gitu. Oh gitu. Sekarang boleh ya? Besok caranya foto satu orang nyoblos, misalkan nomor 1, misalkan atau nomor 2, nyoblos kirimin ke tiap WA gitu kan. Nanti tinggal di copy paste, oh iya udah nyoblos, ambil duitnya dan pilih sesuai. Iya kan, misalkan 1 ya kan, angle-nya 1 aja ya kan, atau 3 kan, nggak apa-apa ya. Nggak boleh begitu. Oh enggak ya? Iya, Nggak. ini pesta demokrasi 5 tahunan sekali, yang dimana kita menentukan calon pemimpin negara Nah, maksudnya itu. untuk lebih baik dan lebih maju. Nah, itu sepakat. Makanya ketika ada yang money politik, ya kan dikerjain aja. Oke, boleh. Berarti Iya, itu kan? makanya jangan ambigu. Oh ya, Iya. ambigu ya. Oh Makanya iya. harus dijelaskan dan diterangkan. Jadi kalau mendapatkan money politik, dapat uang, ya kan? Pilih yang lain. Pilih yang lain, kata Bung Herman begitu, bukan kata saya. Pilih yang lain. Karena apa? Karena kita selaku pemilih cerdas, ya kan, untuk bisa namanya memberikan pembelajaran kepada para calon-calon, entah itu presiden, pileg, ya kan. Ketika diberikan uang, ambil uangnya, pilih yang sesuai hati nurani. Oke. Bukan Hanura ya. Kirain Bapak Hanura. Sesuai dengan ide dan gagasan. Itu aja sih sebenarnya. Karena kekuatan masyarakat lah yang diperlukan untuk merubah People power. People power. Iya kan. Itu sih Mas. Oke. Terima kasih kepada Bung Herman yang sudah menyempatkan waktunya, pikirannya, sharingnya, diskusinya di Obrol Masyarakat Televisi, yang insya Allah akan ditayangkan dengan segera, dan di mana kita ketahui tanggal 14 Februari kita akan nyoblos. Cobloslah yang menurut hati nurani. Dan kita ketahui bahwasannya kita harus menjaga kedamaian. Peace and love, Bung Herman. Jangan gini dong. Oh, jangan gini. Apa dong? Kalau peace and love yang sekarang? Gini, ya, berarti. Gini, peace and love sekarang. Ya, peace and love. Karena kedamaian adalah segalanya. Kalau Indonesia ini kita bayangkan seperti negara-negara yang lain yang sedang perang, Palestina, Rusia, nauzubillah min zalik, ya kan? Negara kita seperti apa? Surga dunia ada di Indonesia. Indonesia harus kita jaga, kita rawat. Kita memiliki undang-undang dasar. Kita memiliki Pancasila, yang dimana itu adalah pondasi negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana juga Indonesia banyak sekali dari suku, agama, ya kan, ras. Ini yang harus kita jaga, karena jangan karena momentum 5 tahunan sekali kita pecah belah, kita tidak lagi tegur sapa, kita tidak lagi ngopi, kita tidak lagi nongkrong, kita tidak lagi bergotong royong, karena semuanya sudah dirumuskan oleh para founding father, oleh para pendiri bangsa, para pendiri negara, yang dimana itu tidaklah mudah, tetapi sangatlah sulit. Kita hanya menikmati, kita hanya berbeda, tetapi berbeda dari perjuangan para founding father, tetapi kita juga sedang melakukan perjuangan. Karena kalau kata Bung Karno, yang sangat sulit adalah melawan bangsa sendiri. Kan? Nah, Bung Herman ini sejarawan juga sebenarnya. S1-nya sejarah. Ya, itu juga sejarah. Sejarah, tapi kebudayaan Islam. jangan beda pilihan terus cerai, ya, bahaya. Bahaya. Iya. Ya. Cukup sekian dari kami Obrol MSTV, semoga bermanfaat dan berfaedah bagi masyarakat, dan jangan lupa nyoblos di 14 Februari, gunakan hak suaramu, jangan akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang
tidak bertanggung jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Herman. Baik.